Sudah masuk, lihat posisi air di depan rumah. Untuk rekan-rekan yang di kampung sawah. Bencana banjir merendam 4 desa di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada Senin malam. Daerah yang terendam banjir yakni Desa Wailiwo, Sinar Saudara, Lakaran, dan Bandar Kejadian. Petugas BPBD dari Kabupaten Tanggamus menurunkan 3 unit perahu karet untuk membantu mengevakuasi warga lanjut usia, wanita dan anak-anak serta perabotan elektronik. Banjir terjadi akibat sungai di wilayah ini sebagian sudah mendangkal. Saat hujan lebat, air sungai meluap hingga ke permukiman. Ketinggian air banjir di permukiman hampir 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Ini 2018 terjadi juga, tetapi tidak segini besar. Karena jalur sungai ini memang urutan dari Wai Sampang Turus ya, sehingga ke Wailiwo ada penyempitan ya. Tetapi kita terkendala karena di Sinar Saudara kanan kiri sudah perumahan, sehingga kita sulit untuk memasukkan alat eskavator. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam Jalan Sumatera Lintas Barat. Banjir sempat menyebabkan arus lalu lintas dari Lampung menuju Provinsi Bengkulu tersendat. Memang sempat terhenti, tapi bukan terputus total. Jadi kita berlakukan buka tutup saja dengan satu arah. Masih bisa dilalui oleh kendaraan. Imbauannya. Selasa siang, banjir di Kecamatan Wonosobo telah surut. Kerusakan rumah dampak banjir masih dalam pendataan petugas kecamatan. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang pria bercadar menyatroni sebuah minimarket yang terletak di Kelurahan Sumber Putri, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pada kejadian ini, pelaku berhasil menggasak puluhan bungkus rokok, susu, dan produk makanan lainnya. Kerugian korban mencapai 14 juta rupiah. Pencurian ini baru diketahui pada Selasa pagi. Pegawai toko yang baru masuk minimarket mendapati sejumlah etalase sudah kosong dan sebagian produk lainnya tercecer di lantai. Setelah diperiksa lagi, rupanya pelaku masuk minimarket melalui atap dan menjebol plafon. Habis itu langsung dilihat ke dalam, ternyata barangnya udah pada hilang semua, kebobolan. Itu apa aja yang hilang, Mas? Kayak rokok sama susu juga sih, rata semua kalau rokok. Kalau ditotalin berapa sih, Mas? Kiraan kerugian, Mas? Sekitar nyampe 14 jutaan sih. 14 juta ya. Oh, ini udah dilaporin ke pihak kepolisian? Udah. Lapor ke mana? Pagi sih udah diproses. Polisi menduga bahwa pelaku juga terlibat pencurian di minimarket lain yang saat ini masih diburu. Dugaan tersebut diperkuat dengan modus pelaku yang menggunakan kemeja seragam minimarket saat mencuri. Tujuannya diduga untuk mengalihkan perhatian warga saat pelaku akan mencuri. Kita sudah datangin TKP, kemudian untuk lidiknya kita berkoordinasi juga dengan Polsek dan juga dengan Polda Lampung karena ini sudah terjadi di beberapa TKP. Mudah-mudahan segera kita bisa mengungkap siapa pelakunya. Untuk identifikasi pelaku, sempat rekam CCTV itu, Bang? Ya, pelaku terekam, maka tadi pada saat itu masih karena suasana malam juga, selain itu pakai tutup muka pelakunya. Pencuri spesialis minimarket di Kota Bandar Lampung diduga berjumlah lebih dari 2 orang. Mereka kini masih diburu polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Nasib malang dialami oleh Anggi, warga desa Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Pringseu. Berniat menjual ponsel, ia justru malah menjadi korban pencurian. Peristiwa pencurian itu terjadi saat korban dan pelaku sepakat membuat janji bertemu untuk bertransaksi jual beli ponsel di masjid yang tidak jauh dari rumah korban. Saat mereka bertemu, pelaku yang sudah memegang ponsel korban kemudian beralasan akan menunaikan sholat di dalam masjid. Dan saat itulah pelaku kabur membawa ponsel korban melalui pintu lain. Pada kejadian ini, pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di dalam masjid.
Nah habis sholat itu tak suruh di luar sini, nggak mau, dia suruh di teras sini, terus ketemuan di teras ini. Habis ngobrol-ngobrol itu pinjam HP-nya mau dicas di dalam. Nah habis dicas di dalam itu dia keluar lewat pintu sebelah sana, nggak tahu. Selasa siang, kasus pencurian modus belanja bayar di tempat ini telah dilaporkan ke polisi. Korban juga telah menyerahkan arsip rekaman CCTV ke polisi untuk membantu mengenali identitas pelaku agar bisa segera ditangkap. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kawanan begal motor asal Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Selasa siang babak belur dihajar warga yang menangkapnya di Belambangan Umpu, Waikanan. Tersangka bernama Ilham Fauzi, berusia 31 tahun, dan Suharman berusia 23 tahun. Keduanya selamat dari amukan basah setelah dievakuasi polisi yang datang ke TKP. Kedua tersangka membegal motor seorang remaja putri di sebuah jalan sepi di Belambangan Umpu, Waikanan. Korban diancam dengan senjata tajam dan motornya dirampas. Tersangka yang sedang dalam pelarian membawa motor korban kemudian ditangkap warga setelah korbannya berteriak meminta pertolongan. Dia suruh turun, satunya udah putar balik langsung keluarin golok, langsung goloknya dikasihin satunya itu, langsung dia mukul-mukul ini, suruh turun, langsung saya turun. Jangan saya langsung turun juga, ngambil kuncinya terus dibuang ke semak-semak. Motornya didorong gitu sama pelakunya, terus satu kawan saya itu ngejar sambil minta tolong. Ngejar ke arah sana. Setelah dipepet, tersangka mengancam korban dengan sebilah golok untuk berhenti dan menyerahkan kendaraannya. Nama tersangka yang berinisial S dan I asal dari Sumatera Selatan, Batu Raja, Oku. Dari penangkapan ini, polisi menyita motor korban dan motor tersangka, serta satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka mengancam korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan.